Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar kelas 5A Administrasi Pendidikan yang beranggotakan Putri Meyanti, Dwi Kusdianingsih, Asmi Wafda, Yura Yokebet, dan Ismah Nurfauzia. Pada video ini kami akan membahas mengenai sumber, media, dan alat pembelajaran. Kami akan membagi materi menjadi 5 bahasan. Pada 3 bahasan pertama, akan dipaparkan mengenai sumber belajar, media pembelajaran, dan alat pelajaran beserta tiap-tiap pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat, jenis juga kriterianya. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan sumber, media, dan alat pelajaran, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai peran guru dalam menggunakan sumber, media, dan alat pembelajaran. Bahasan pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan sumber-sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas kemudahan bagi siswa. Sumber belajar meliputi pesan, bahan, orang, peralatan teknik, dan lingkungan atau latar. Majid menyatakan bahwa sumber belajar adalah informasi-informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya sendiri dapat berupa cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa maupun guru. Sumber belajar ini penting dalam proses pembelajaran. Adanya sumber belajar ditujukan untuk memperkaya informasi yang diperlukan dalam menyusun suatu bahan ajar yang dapat mempermudah peserta didik dalam meningkatkan pemahaman serta hasil belajar agar memperoleh pembelajaran yang maksimal dan mudah dipahami. Adanya sumber belajar akan membuat metode mengajar lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan bosan dan guru tidak kehabisan tenaga karena hanya memakai komunikasi verbal saja. Fungsi dari sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual, memberikan dasar ilmiah terhadap pembelajaran, memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan, lalu memungkinkan belajar secara seketika dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Menerapkan bentuk belajar yang menghadapkan siswa kepada sejumlah sumber belajar dapat mendatangkan manfaat seperti sumber belajar ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sumber informasi. Lalu sumber belajar juga memberikan pengertian kepada murid tentang luas dan aneka ragam sumber-sumber informasi, lalu mengganti fasilitas murid dalam belajar tradisional dengan belajar yang aktif, meningkatkan motivasi belajar, memberikan kesempatan untuk belajar dengan kemampuan masing-masing, lalu lebih fleksibel dan mengembangkan kepercayaan diri. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. Bila dilihat dari segi perancangannya, sumber belajar ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Sumber belajar yang by design ini adalah sumber belajar yang dirancang secara khusus atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sementara sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization adalah sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran, namun dapat dimanfaatkan dan ditemukan dan diterapkan juga untuk keperluan pembelajaran, seperti sumber belajar yang ada pada masyarakat. Di sini ada contoh dari sumber belajar. Jadi sumber belajar ini dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis seperti yang terlihat di tabel, yaitu ada pesan, manusia atau orang, bahan, peralatan, teknik atau metode, dan lingkungan. Di setiap jenis sumber belajar ini, yang pesan, orang, manusia, bahan, peralatan ini
bisa kita lihat segi sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization dan by design-nya. Contohnya pada jenis sumber belajar pesan, sumber belajar yang dirancang atau yang by design-nya itu adalah informasi, bahan-bahan pelajaran, dan lainnya. Sementara sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization dari jenis sumber belajar pesan ini yaitu cerita rakyat, dongeng, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada kriteria pemilihan sumber belajar. Menurut Permasi dan kawan-kawan, dalam memilih sumber belajar, kriteria secara umum yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ekonomis, yaitu tidak terpatok pada harga yang mahal atau rendah, tapi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana, yaitu tidak memerlukan pengelolaan dan pelayanan yang rumit, sulit, dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, yaitu dekat dan tersedia di sekitar lingkungan, tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat, fleksibel, yaitu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional serta tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Dan yang kelima, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan, sehingga menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru, yaitu mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, serta dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Permasi dan kawan-kawan juga turut mengemukakan kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan, di antaranya memotivasi, mendukung kegiatan belajar mengajar, dapat diobservasi, dianalisis, dan dicatat secara teliti, memecahkan masalah, dan menekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi dalam penyampaian pesan atau informasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai media pembelajaran. Definisi media pembelajaran. Yang pertama adalah definisi media. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Hamijoyo, media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada definisi pembelajaran. Pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya sebagai pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Menurut Umar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Dari definisi media dan definisi pembelajaran, kita dapat memahami definisi media pembelajaran. Definisi media pembelajaran adalah media-media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media, meskipun tanpa keberadaan guru. Selanjutnya, ada tujuan media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah yang pertama,
memberi kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Dan yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Berikutnya, ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Artinya adalah bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang kedua, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan komponen yang ingin dicapai dan pembelajaran itu sendiri. Artinya adalah bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan ajar. Yang ketiga, media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Artinya adalah bahwa media pembelajaran peserta didik dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. Yang keempat adalah media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan yang kelima, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, peserta didik berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Yang kedua, adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing peserta didik. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, menyajikan pesan atau bahan ajar atau informasi belajar secara serempak bagi seluruh peserta didik. Yang kelima, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Kelebihan dari media visual yaitu yang pertama, membuat peserta didik untuk berpikir secara kritis dan materi mudah untuk diingat. Yang kedua, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. Yang keempat, mudah untuk diaplikasikan. Kekurangan media visual yaitu yang pertama, kurang praktis dalam penggunaannya, dan yang kedua, biaya produksi cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini harus mencetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Jenis yang kedua adalah media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Kelebihan dari media audio, yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan sedikit atau harganya murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Kekurangan dari media audio, yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, media audio bersifat abstrak pemahaman. Pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat.
Yang ketiga, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Kelebihan dari media audiovisual, yang pertama, sangat praktis dan menarik. Yang kedua, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Yang ketiga, menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Kekurangan dari media audiovisual yang pertama, jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Yang ketiga, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audio visual, karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Kriteria pemilihan media. Menurut Arsyad, kriteria pemilihan media pembelajaran yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, terampil digunakan oleh guru. Yang kelima, efektif dan efisien bagi kelompok sasaran. Sedangkan Jalinus dan Ambiar mengemukakan sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam satu kata, yaitu action. Access, cost, technology, interactivity, organization, dan novelty. Sementara Nurhayati mengemukakan bahwa kriteria pemilihan media pembelajaran yang pertama, kesesuaian, yang kedua tingkat kesulitan, yang ketiga biaya, yang keempat ketersediaan, dan yang kelima kualitas teknis. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai alat pelajaran. Yang selanjutnya ada definisi alat pelajaran. Menurut KBBI, alat pelajaran merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan proses belajar mengajar. Alat pelajaran seringkali disebut sebagai alat peraga yang mana diperlukan untuk memperjelas konsep dari materi yang sedang dipelajari. Dari pengertian di atas dapat dipahami alat pelajaran atau alat peraga adalah alat bantu yang diperlukan dalam proses belajar mengajar agar berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada tujuan alat pelajaran. Menurut Sumiharsono dan Hasanah tahun 2017, tujuan penggunaan alat pelajaran ada 4. Yang pertama sebagai alat bantu dalam latihan, penataran, dan pendidikan. Yang kedua untuk menarik perhatian sasaran terhadap suatu masalah. Yang ketiga untuk mengingat sesuatu informasi. Yang keempat untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur, dan tindakan. Yang selanjutnya, fungsi alat pelajaran. Menurut Sujana, fungsi alat pelajaran itu ada 6. Yang pertama, bukan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kedua, alat pelajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, alat pelajaran dalam penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pengajaran. Yang keempat, alat pelajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan alat pelengkap. Yang kelima, lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Yang selanjutnya ada manfaat alat pelajaran. Menurut Sumiharsono dan Hasanah tahun 2017, manfaat alat pelajaran itu ada 7. Yang pertama, menimbulkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang kedua, membantu mengatasi hambatan bahasa dalam proses pendidikan.
Yang ketiga, membantu peserta didik untuk belajar lebih banyak dan cepat. Yang keempat, merangsang peserta didik untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain. Yang kelima, mempermudah penyampaian materi pembelajaran oleh pendidik. Yang keenam, mempermudah penerimaan informasi oleh peserta didik. Dan yang terakhir, mendorong keinginan peserta didik untuk mengetahui dan lebih mendalami suatu hal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis alat pelajaran. Menurut Ibrahim dan Syayodi tahun 2003, jenis alat pelajaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, alat pelajaran yang bersifat umum. Alat pelajaran yang bersifat umum merupakan alat pelajaran yang dapat digunakan untuk semua mata pelajaran, contohnya papan tulis, spidol, dan penggaris. Yang kedua, alat pelajaran yang bersifat khusus. Alat pelajaran yang bersifat khusus merupakan alat pelajaran yang hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Contohnya, mikroskop untuk pelajaran IPA dan kuas untuk pelajaran seni budaya. Yang ketiga, alat pelajaran klasikal. Alat pelajaran klasikal merupakan alat pelajaran yang dapat digunakan untuk satu kelas sekaligus. Contohnya, buku pelajaran dan e-fokus. Yang keempat, alat pelajaran individual. Alat pelajaran individual merupakan alat yang dapat digunakan oleh perseorangan dalam proses pembelajarannya. Contohnya pulpen dan pensil. Selanjutnya, jenis alat pelajaran menurut Oki Solihin tahun 2015 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, alat bantu presentasi. Merupakan alat bantu untuk menunjang presentasi, contohnya laptop, infokus, dan screen. Yang kedua, alat bantu olahraga. Merupakan alat bantu untuk menunjang olahraga, contohnya bola basket dan raket. Yang ketiga, alat bantu praktik merupakan alat bantu untuk menunjang praktik di sekolah seperti praktik IPA. Contohnya mikroskop dan tabung ukur. Yang keempat, alat bantu musik merupakan alat bantu untuk menunjang pembelajaran musik, contohnya drum, gitar, dan suling. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan alat pelajaran. Dalam memilih alat pelajaran, harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran. Nah, pemilihan alat pelajaran harus sesuai dengan tujuan pengajarannya sendiri. Misalnya, dalam tujuan pelajaran IPA, siswa mampu membedakan asam dan basa, maka alat yang digunakan adalah alat untuk praktik. Yang kedua, tingkat perkembangan siswa. Misalnya, pada usia SD, alat yang digunakan seringkali alat yang mudah untuk dioperasikan dan cenderung berwarna, contohnya pensil warna, krayon. Yang ketiga ada ketersediaan. Pemilihan alat sesuai ketersediaan berarti alat pelajaran yang dipilih harus tersedia tentunya, atau ada. Yang keempat ada biaya. Alat pelajaran yang dipilih sesuai dengan biaya yang disediakan oleh sekolahnya. Dan yang terakhir ada tingkat kemudahan pemakaian. Kriteria ini dimaksudkan agar alat yang digunakan untuk pelajaran sendiri mudah untuk digunakan dan dipahami oleh guru dan juga peserta didik sekalipun. Yang selanjutnya ada perbedaan sumber, media, dan alat pelajaran. Berikut perbedaan sumber, media, dan alat pelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Alat pelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam kelancaran proses pembelajaran yang disebut juga sebagai alat peraga. Selanjutnya, sumber pembelajaran memberikan pengetahuan yang luas dan tidak hanya sebagai sarana penyampai, tapi juga sebagai tempat asal suatu pembelajaran. Lalu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau informasi dan seakan-akan memiliki waktu serta ruang terbatas. Media tidak selalu bisa dipakai dalam pembelajaran karena harus sesuai antara media dan strategi pembelajaran. Lalu, ada alat pelajaran adalah segala sesuatu
alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Yang ketiga, dapat dikatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Media pembelajaran selalu mengandung pesan atau isi pelajaran di dalamnya, sedangkan pada alat pelajaran tidak terkandung pesan atau isi pelajaran, tetapi punya peranan yang sangat penting dalam membantu proses belajar. Selanjutnya ada peran guru dalam penggunaan sumber, media, dan alat pelajaran. Sebagai mediator, seorang guru dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sumber, media, dan alat pelajaran yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses pembelajaran. Guru harus terampil memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber media dan alat pelajaran, serta mampu menjadi perantara dalam hubungan antar siswa di proses pembelajarannya. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber media dan alat belajar yang berguna, serta dapat menunjang tercapainya tujuan dalam proses pembelajaran, baik yang berwujud narasumber, buku, teks, majalah, surat kabar, maupun sumber belajar lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas bagi siswa. Sumber belajar bertujuan untuk memperkaya informasi yang diperlukan dalam menyusun suatu bahan ajar dan memudahkan peserta didik dalam meningkatkan pemahaman serta hasil belajar agar memperoleh pembelajaran yang maksimal dan mudah dipahami. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Nah, media pembelajaran bermanfaat untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Alat pelajaran atau alat peraga adalah alat bantu yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, agar berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan penggunaan alat pelajaran yaitu untuk memperjelas pesan-pesan yang disampaikan kepada sasaran atau peserta didik. Sumber media dan alat pelajaran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar agar berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.